Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Ajeng Gusti Andini, NPM D1A017031. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Buku ini dikarang oleh Swedi Fahrudin dan diterbitkan di PT Penerbit IPB Press pada Januari 2013. Baiklah, isi dari buku Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan pada poin pertama, yaitu analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian kegiatan intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa dua. Yang pertama, analisis kebijakan prospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kegiatan dan kebijakan dilakukan. Yang kedua, analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Poin berikutnya adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Metode kuantitatif pada umumnya tidak menimbulkan perdebatan, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data, seperti data numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas dan bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik, dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Menurut Erianto pada tahun 2007, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang sesuatu yang sedang dikaji. Sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti tentang fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Poin berikutnya merupakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan terlibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dengan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Poin berikutnya adalah analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kualitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Terdapat berbagai metode yang dapat dikelompokkan dalam analisis multikriteria. Secara sederhana, metode ini membandingkan berbagai opsi keputusan dengan kriteria yang ditentukan dan melakukan pembobotan terhadap masing-masing opsi dan kriteria. Pemilihan opsi dan kriteria ini dilakukan dengan melibatkan peran para pakar atau pihak-pihak yang terkait dengan topik yang dikaji. Poin berikutnya merupakan analisis stakeholder. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan persyaratan utama bagi proses perencanaan partisipatif. Beberapa manfaat dari analisis stakeholder yang pertama adalah memberikan gambaran yang jelas tentang stakeholder yang ada pengalaman dengan proses perencanaan partisipatif. Yang kedua, memberikan kesempatan semua pihak untuk memahami kondisi dan dinamika masyarakat. Yang ketiga, memberikan data yang diperlukan untuk menentukan tujuan, sasaran, dan teknik pelaksanaan perencanaan pembangunan. Dan yang keempat, menyediakan data dasar bagi kepentingan, evaluasi dan monitoring perencanaan partisipatif. Poin berikutnya merupakan Participatory Rural Appraisal atau sering disingkat PRA. Pada periode 1970-an, para pakar banyak menggunakan metode dan pendekatan riset survei. Metode ini kurang dapat dipakai untuk memahami masalah pendekatan pembangunan pedesaan. Kemudian muncullah pendekatan PRA. Secara partisipatif, pendekatan ini mencerminkan adanya perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat desa saling berbagi, menambah, dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator. Poin berikutnya merupakan analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan suatu cara atau pendekatan
untuk menganalisis berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Pendekatan prospektif menekankan pada proses-proses evaluasi jangka panjang, sehingga dimensi waktu merupakan salah satu unsurnya. Analisis prospektif ini adalah salah satu dari metode pendekatan sistem atau pendekatan holistis. Tujuan dari analisis prospektif adalah yang pertama, untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Yang ketiga, untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan. Terdapat 3 langkah yang dilakukan dalam analisis prospektif. Pertama, mengidentifikasi faktor penentu di masa depan. Yang kedua, menentukan tujuan strategi dan kepentingan pelaku utama. Serta yang ketiga, mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Poin berikutnya adalah analytical hierarchy process atau sering disingkat AHP. AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan multikriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia, di mana faktor logika, pengalaman pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimasikan dalam suatu proses yang sistematis. Pada dasarnya, AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut dalam suatu hierarki. Kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan pada 3 prinsip dasar. Yang pertama, penyusunan hierarki, yang kedua penentuan prioritas, dan yang ketiga konsistensi logika. Poin selanjutnya merupakan trade-off analysis atau sering disingkat TOA. TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Analisis trade-off merupakan alat yang digunakan untuk membantu mengambil kebijakan, memahami konflik penggunaan sumber daya, dan preferensi stakeholder. Hasil dari analisis trade-off memiliki kekuatan prediktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa model eksploratif dan prediktif. Terdapat 2 langkah penting dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria. Kemudian poin terakhir dalam buku ini adalah implikasi. Berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis. Aplikasi software tersebut membutuhkan tenaga sumber daya manusia yang terampil dan ahli. Berbagai konsep dan pendekatan tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan pada proses penerapannya. Namun demikian, untuk dapat berfungsi optimal dalam analisis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kelemahan analisis tersebut dapat diminimalisirkan dengan mengombinasikan berbagai teknik-teknik analisis yang ada. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari buku Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.